A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian yang sekarang sedang banyak beredar di platform media sosial. Nah, ini banyak kita lihat di media sosial. Apa itu? Bantuan pemberian modal usaha. Nah, jadi sahabat-sahabatku, pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sedang gencar-gencarnya akan memberikan bantuan modal ke masyarakat. Gunanya apa sih? Karena pemerintah di bawah pimpinan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia itu orangnya sangat bijaksana. Dia mengambil keputusan untuk memberikan bantuan modal usaha. Karena kalau dikasih bantuan sosial selama ini itu hanya membuat manusia atau rakyat Indonesia ini jadi orang-orang pemalas. Kenapa jadi orang-orang pemalas? Karena mereka tiap bulan mendapat bantuan 750.000, 1.500.000. Itu yang pemerintah keluarkan selama ini. Nah, di bawah pimpinan Pak Prabowo, hal ini dirubah. Diberikan bantuan usaha, berusaha untuk usaha. Jadi berharap suatu saat ini rakyat Indonesia ini tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Jadi sudah mandiri, sejahtera, tapi berusaha, bekerja. Karena bangsa kita terkenal bangsa pekerja, ramah tamah, sopan santun. Nah, dan ini pun diikuti oleh pemerintah daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Nah, memberikan bantuan-bantuan tanpa bunga supaya rakyat ini sejahtera. Kenapa pemerintah kita ini memberikan bantuan usaha? Karena ada amanat. Di mana amanah itu? Di Pancasila. Sila keberapa itu? Sila kelima. Sila kelima. Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah dia amanah yang dipegang ini di pundaknya sebagai pemimpin. Karena Pak Presiden Prabowo dan Pak Deddy Mulyadi ini menyadari bahwa dunia ini tidak ada arti. Apapun yang akan dimiliki bakal dia tinggalkan. Inilah orang-orang yang beriman, tidak mementingkan pribadi atau kelompok. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah itikat baik dari pemerintah kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum di masyarakat untuk mengambil keuntungan? Ya. Jadi saya tuh heran kok semudah ini ya di platform, di bantuan oleh Pak Deddy Mulyadi, oleh Pak Prabowo atas nama Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Jadi memang saya juga butuh modal. Karena saya sudah pensiun saya rehab ke rumah orang tua, ya kan? Karena rumah orang tua sudah tua kan, sudah lama kan. Jadi saya rehab. Nah, jadi uang pensiun saya itu saya gadaikan untuk merehab rumah orang tua saya, dan saya berusaha dengan beternak ayam. Nah, itulah saya usahakan. Nah, jadi kebetulan di platform itu saya lihat ada bantuan tunai 50 juta. Jadi saya berpikir, kalau benar ini, alhamdulillah ya Allah,
saya akan mencoba. Tapi kalau tidak benar ini Allah, jangan izinkan dan bukalah tidak kebenaran ini, karena Engkau yang Maha Tahu. Nah, terbuka ternyata itu adalah penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan atas kebijakan pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini WA percakapan saya, sampai saya juga diancam dibunuh, mau dibunuhnya. Saya tenang aja menjawab, sebelum kamu datang ke tempat saya, kematian sudah menjemput kamu duluan. Nah, ini WA saya, silakan saya baca. Ini data dan fakta kenyataan, bukan yang saya karang-karang. Yuk kita lihat WA tersebut. Sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, menyaksikan WA percakapan saya dengan oknum tersebut. Inilah fakta kenyataan, bukti bahwa kebijakan pemerintah yang sungguh sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tak bertanggung jawab, ingin meraih keuntungan. Nah, saya nggak takut dengan ancaman seperti itu. Nyawa saya bukan di tangan dia. Seperti halnya saya juga pernah diancam di santet, dan sudah pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Saya diancam disantet di depan orang umum. Nah, sampai saya koreksi diri, apa sih salah saya sama dia nih? Kok saya mau disantetnya? Jadi karena dia berulang-ulang menyebutkan mau disantet, tentu sebagai seorang laki-laki mempunyai marwah diri, mempunyai kehormatan diri. Jadi saya lawan di depan orang itu. Kalau kamu bisa santet saya, berarti Allah tidak ada. Sudah, saya lupakan peristiwa itu. 3 bulan setelah kejadian itu, yang ingin menyantet saya mati kena santet. Betapa Allah tuh Maha Tahu, betapa Allah tuh Maha mendengar. Saya dengar bahwa beliau itu meninggal dunia kena santet dan meninggal dikuburkan di kampungnya. Saya tidak akan ragu dengan hal tersebut. Betapa Allah tuh Maha Kuasa. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, ujian keimanan bagi seorang muslim. Apakah benar dia teguh kepada Allah dan memang dia benar takut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita dalam satu riwayat. Bagaimana Nabi kita dalam keadaan duduk di sebuah pohon. Datang kafir Quraisy mengacungkan pedang ke Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedang itu diacungkan ke Nabi kita. Dia bertanya, siapakah yang melindungimu dari ancaman pedanganku ini? Nabi kita melihat, dengan santai aja dia lihat, dia memandang Allah. Itu disebutkan nama Allah, pedang kafir Quraisy itu jatuh. Sehingga Nabi kita mengambil lagi pedang tersebut, dibalikkan lagi ke kafir Quraisy. Sekarang siapa yang melindungimu? Akhirnya kafir Quraisy tersebut minta ampun. Dan Nabi mengajak kafir Quraisy tersebut untuk masuk ke agama Islam dan mengucapkan kalimat 2 syahadat. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tak mau. Tapi dia berjanji, dia tidak akan memerangi kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah Maha Kuasa. Kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita diancam orang, ngapa takut?
ya kan? Tidak ada takutnya. Yang kita takutkan hanya kepada Allah. Kalau kita menipu orang, kalau kita berbohong kepada orang, kalau kita aniaya terhadap orang, kalau kita menzolimi orang, kalau kita tidak patuh ke orang tua, kalau kita durhaka kepada orang tua, kalau kita memutuskan silaturahmi, itu kita takutkan. Karena itu dilarang oleh Allah. Kematian itu wajib, bukan sunnah. Kapan saatnya, di mana, dan bagaimana caranya, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Suatu kebaikan tetap diiringi oleh suatu kejahatan. Nah, pemerintah kita berupaya. Presiden kita di bawah presiden kita Pak Prabowo sudah berusaha mengerahkan pikiran, daya dan upayanya untuk mensejahterakan masyarakat ini. Tapi masih diambil kesempatan oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri. Pemerintah daerah seperti Gubernur Jawa Barat sudah mengerahkan semua kemampuan pikirannya, dayanya sejalan dengan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Masih juga dimanfaatkan orang. Jadi di media sosial itu bersebaran sekarang ini bantuan langsung tunai, bantuan langsung tunai. Gitu. Nah, ini harus berhati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Kita sudah susah. Dan kita ingin merubah kehidupan kita. Karena berhubung kita tidak punya modal. Kalau kita bisa berhasil dalam berusaha itu, tentu kita akan ikut membantu orang lain. Seperti pemerintah sudah membantu kita. Tentu kita akan berpikir, pemerintah sudah membantu saya. Sekarang saya juga akan membantu orang lain. Supaya semua rakyat Indonesia ini ikut sejahtera di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Tentu itu pemikiran kita. Kalau kita berhasil dalam usaha. Tapi ternyata ditipu. Dijanjikan uang 50 juta, tapi dikirim dulu uang 350 ribu. Baru nanti hadiah ini dicairkan. Saya tadi ada curiga itu. Kenapa orang memberi bantuan minta uang? Dia ingin membantu, tapi minta duit, minta uang 350 ribu satu orang. Kalau dia dapat 10 orang, 3.500.000. Kalau 10 orang. Kalau 100 orang, udah berapa dia dapat? Mengatasnamakan Presiden kita, Pak Prabowo, mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, waspadalah. Jadi waspadalah. Karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niatnya dari pelakunya. Jadi bukan karena niat pelakunya aja, tapi karena adanya kesempatan. Nah, kejahatan itu karena adanya bukan hanya karena niat dari pelaku, tapi adanya kesempatan. Dan tak lupa untuk perbaiki sholat. Karena kita sudah berumur, terutama yang sudah berumah tangga, yang sudah mempunyai anak. Jangan sampai sholat kita ini sama dengan sholatnya anak-anak. Hendaknya berbedalah sholat kita dengan sholatnya anak-anak. Bagaimana caranya? Carilah sholat yang khusyuk. Dan tak lupa perbanyak salawat. Karena salawat ini salah satu wujud kecintaan kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun bersalawat kepada Nabi kita. Dan tak lupa apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, sembuh seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.